untuk regulasi drag race untuk tahun 2022 saat ini kita masih rencanakan akan digodok. Karena kenapa? Kita akan melakukan rakornis, di mana di situ akan kita akomodir masukan dari pembalap atau dari teman-teman peserta balap di tahun ini, baik untuk regulasi drag race dan juga untuk kelas-kelas yang akan dilombakan. Untuk perkembangan regulasi mungkin kita nggak akan banyak berubah, karena regulasi untuk drag race kondisinya saat ini mungkin kita sudah stay, sudah bagus. Paling tidak kita hanya untuk meningkatkan entertain atau penyelenggaraan drag race. Kita harapkan untuk tahun 2022 drag race ini lebih menjual. Jadi bisa tidak hanya menyelenggarakan drag race, tapi bisa segi entertainnya ini ada, gitu loh. Jadi paling tidak nggak hanya balap. Jadi kita coba buatkan konsep dalam suatu penyelenggaraan balap drag race itu ada event-event lainnya yang bisa mengikuti. Tuh. Untuk regulasi 2022 rencananya sih mungkin kita akan ada tambah satu kelas untuk kejuaraan kejurnas, di mana selama ini kita sudah ada 4 untuk kejurnas, yaitu bracket 9 detik, bracket 10 detik, dan bracket 11 detik, atau biasanya dibilang ada pro street, street regal. Nah, di situ nanti untuk bracket 8 detik itu nanti kita namakan drag master. Jadi selama ini kita coba akomodir teman-teman peserta. Kita juga berharap mereka bisa lebih tertarik lagi untuk mengejar kelas kejurnas. Di tahun 2021 ini ada satu kejuaraan baru, yaitu kejuaraan tim, di mana kita coba akomodir, kita coba apresiasi tim yang ikut kejuaraan drag race. Karena apa? Poin kejuaraan tim ini tidak ditentukan oleh satu pembalap, tapi jadi pembalap itu harus bekerja sama untuk memberikan kontribusi tim untuk mendapatkan poin, di mana hasilnya nanti akan dijumlah di akhir putaran. Dalam artian begini, dalam satu tim ikut di 3 kelas kejurnas, yang kita hitung poinnya adalah poin untuk kelas kejurnas, yaitu bracket 9, 10, 11. Satu tim maksimal mengeluarkan 3 pembalap. Nah, pada saat perlombaan yang dihitung adalah pembalap yang mempunyai nilai tertinggi dalam sebuah kelas. Misalnya si A di bracket 9 sama si B. Dalam bracket 9, si A lebih tinggi posisinya, si B lebih rendah. Yang dihitung hanya si A, si B tidak dihitung. Jadi kesempatannya mungkin masih lebih tinggi karena hanya satu yang dihitung untuk poin kejuaraan timnya. Jadi nggak semuanya jumlah pembalapnya itu dihitung timnya. Jadi tiap-tiap kelas itu hanya diambil satu. Oleh karena itu teman-teman pembalap, teman-teman tim harus benar-benar berhitung banget untuk mengukur kejuaraan tim ini. Nah, itu dalam setiap putaran itu kita maksimalkan 3 dan 1 orang manajer. Syaratnya adalah yang mengikuti kejuaraan tim ini harus terdaftar dan mempunyai lisensi Entran. Itu baru diakuin. Tapi kalau dia tidak punya lisensi Entran, dia tidak bisa ikut kejuaraan tim. Itu. Oke, untuk kejuaraan nasional tahun 2022 kita masih rencanakan ada satu tambahan kelas kejurnas, yaitu bracket 8 detik. Bracket 8 detik ini untuk mengakomodir saran dari teman-teman atau apresiasi dari teman-teman yang kemarin memberikan dikatakan petisi pada kami untuk kelas Pro NA dijadikan sebagai kelas kejurnas. Kita akomodir karena kita juga ada wacana ada kelas FFA juga untuk sebagai kelas kejurnas. Makanya kita kemarin coba untuk jalan tengah deh kalau dikatakan,
yaitu adalah kelas bracket 8 detik. Jadi bracket 8 detik ini kita coba akomodir dari teman-teman yang kelas FFA sama-sama Pro NA. Nah, kalau ada yang bilang nanti kalau bracket 8 detik Innova atau apa bisa masuk, ya. Kalau bracket 8 detik kemarin kita coba asumsikan, kita coba buatkan regulasi bahwa untuk peserta kelas 8 detik itu wajib roll bar apapun kendaraan yang dipergunakan. Nah, kalau ada yang bilang Innova, ya nggak apa-apa, Innova boleh ikut bracket 8 detik asal dia pakai roll bar. Itu aja sih kalau untuk kedepannya. Kalau yang lain-lain ya kita cuma tambahin itu aja deh, 8 detik itu aja. Siap. Oke, kalau untuk racing suite, nah ini bahasannya agak sebenarnya sudah dikatakan sama dengan kayak mana ayam mana telur duluan nih. Ya kan agak ribet juga. Kalau di buku regulasi yang harus wajib menggunakan racing suite adalah kelas kejurnas, itu mulai tahun 2018 kita sudah wajibkan. Bracket 9 detik, 10 detik, 11 detik itu mulai tahun 2018 kita sudah wajibkan untuk pakai racing suite. Selanjutnya tahun 2019 kelas kalau dikatakan sekarang yaitu kelas promodif. Kelas-kelas yang bukan stok lah. Nah, itu promodif itu wajib menggunakan racing suite. Jadi kayak promodif 1700 pokoknya yang sudah modified itu harus menggunakan racing suite. Termasuk kelas FFA. Nah, yang jadi masalah kadang teman-teman pembalap ini saya juga kurang tahu kenapa sih mereka kok keberatan menggunakan racing suite gitu loh, padahal itu sebuah hal yang safety buat mereka gitu loh. Kita juga pengen balap itu safety buat mereka. Dengan adanya racing suite kita coba menjaga mereka karena kita berpikiran bahwa pembalap itu aset ya. Kalau mobil rusak, kendaraan rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau pembalap atau orangnya itu kalau rusak kan agak susah diperbaiki, nggak mungkin bisa kembali utuh. Itulah kenapa kalau racing suite ya untuk kelas-kelas lain boleh nggak pakai racing suite, malah lebih bagus. Makanya di 2022 kelas-kelas lain yang tersebut di atas kita sarankan sudah pakai racing suite. Nah kenyataannya di lapangan kadang dan banyak sih sebenarnya dia ikut di kelas kejurnas, di kelas bracket 9, 10, 11 pakai racing suite. Ikut kelas lainnya, racing suite-nya dicopot. Gitu loh. Nah, itu kadang-kadang saya juga berpikirnya begini loh. Kenapa sih kok, apakah berat gitu loh pakai racing suite? Jadi kadang-kadang saya juga berpikir ini hanya masalah edukasi sih sebenarnya. Mereka bikin kendaraan, bikin mobil balap, tidak mengeluarkan biaya yang boleh dikatakan sedikit. Mungkin ya sekitar 20-40 jutaan, tapi beli racing suite gitu masa sih berat. Nah itu yang kadang kita sampaikan pendekatan personal ke teman-teman yang malah yang tanya wajib racing suite enggak. Nah masalahnya di mana gitu loh. Dan juga pada saat penyerahan piala, kalau kita lihat kalau mereka mengenakan racing suite itu kalau lagi dari segi apa ya entertain, nilai jualnya ada bahwa kalian itu terima piala balap. Kalau orang Surabaya bilang bukan piala lomba burung berkicau gitu loh. Apalagi ada yang pakai celana pendek dan lain-lain. Karena apa? Itu sebuah penghargaan buat kalian. Dengan penghargaan itu kalian lebih dihargai, diapresiasi. Kalau kalian tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana orang lain harus menghargai kalian? Ya kan? Nah itu kenapa saya dengan teman-teman komisi drag race berharap banget kalau masalah racing suite ini semuanya kalau bisa dia bisa pakai apapun kelasnya, baik itu kelas stok, kelas bracket, kelas promodif, kelas FFA. Ya kami sangat senang kalau mereka sudah menyadari arti dan kegunaan dari racing suite itu sih kalau dari saya. Untuk perkiraan rancangan kalender Kejurnas tahun 2022 kita masih godok nih. Cuman berdasarkan pelaksanaan Kejurnas tahun 2021 itu tahun 2021 ini kita selenggarakan 5 putaran.
Untuk tahun depan itu mungkin 5 putaran, kita coba tambah atau akomodir itu mungkin antara 1 atau 2 putaran lagi. Kita juga masih belum tahu pastinya, tapi kita masih coba mungkin ya rancangannya sekitar 6 atau 7 putaran deh. Tapi untuk tempatnya kita masih tentatif ya, untuk tempatnya cuman antara pokoknya dari sekarang tahun 2021 ini 5 putaran, nanti tahun 2022 antara 6 sampai 7, tapi tempatnya masih tentatif. Ditambah yang sekarang ini sudah ada Jatim, Jabar, Jogja, sama Sumbar. Jatim tahun ini kita menyelenggarakan 2. Jadi ya itu tadi 5 ditambah nanti enggak tahu 2 ini siapa yang mau mengajukan. Kita juga belum terima surat pengajuan permintaan penyelenggaraan Kejurnas dari IMI provinsi yang lain. Tuh. Untuk penyusunan kalender tahun depan itu mungkin baru bisa kita publish setelah Rakernas IMI Pusat. Rakernas IMI Pusat direncanakan bulan Februari 2022. Jadi mungkin kalender Kejurnas baru terbit setelah Rakernas itu selesai. Jadi prosedurnya sebelum Rakernas ada Rakornis, di situ dimana kita menggodok perubahan regulasi kalender Kejurnas yang untuk tahun berjalan di depannya. Nah, pada saat itu akan disahkan hasilnya di Rakernas. Nah, di Rakernas ini yang akan diselenggarakan bulan Februari besok, itu mungkin sekitar antara tanggal 8, mungkin kalau saya nggak salah info ya. Setelah itulah mungkin, jadi paling nggak pertengahan Februari kita bisa dapetin untuk kalender Kejurnasnya. Jadi untuk saat ini masih kita godok nih, jadi mungkin Pemprov IMI yang ingin mengajukan kalender Kejurnas Drag Race tahun 2022 ya silakan aja mengajukan ke IMI Pusat. Nanti akan masuk ke Komisi Drag Race. Jadi akan kita bahas rapat bareng komisi mana yang akan kita akomodir, mana yang enggak. Tuh. Mulai tahun 2020 kemarin itu Komisi Drag Race IMI Pusat mempunyai website. Kita juga punya Instagram juga. Kita coba harapkan kita lebih ke arah digital, ya digitalisasi lah, karena agak kalau dibilang biar zaman now lah. Kita punya website ada di Komisi Drag Race imi.my.id. Bisa dapatkan di situ. Kalau IG-nya Komisi Drag Race.imi Pusat. Jadi semua informasi kita coba tampilkan di situ. Baik itu regulasi drag race, regulasi roda 4 yang lain, kalender Kejurnas, klub event yang ada di daerah, itu kita harapkan kita bisa tampilkan di situ. Jadi kita juga butuh kerjasama dari penyelenggara ini. Kalau ada event drag race, silakan email ke kami. Emailnya ada juga di IG kita, di IG-nya Komisi Drag Race. Bisa dikirimkan ke situ flyer, pasti akan kita tampilkan baik di website sama di IG Komisi Drag Race IMI Pusat. Jadi kita harapkan teman-teman pembalap, teman-teman peserta itu bisa, kalau pengen tahu di mana nih kita mau ada event, itu bisa langsung aja kunjungin ke websitenya Komisi Drag Race sama IG-nya Komisi Drag Race. Itu jadi kita harapkan kalau dikatakan apa ya, one stop lah kalau mau nyari info soal drag race ya di websitenya Komisi Drag Race atau di IG-nya Komisi Drag Race. Kita harapkan itu, makanya kita juga butuh kerjasama dari penyelenggara, promotor. Kalau ada info mau mengadakan drag race, kirim aja email disertai info detailnya, kontak personnya, lombanya siapa, pendaftarannya di mana, itu nanti akan kita tampilkan. Tuh. Perkembangan drag race 2021. Kalau kita lihat animo drag race tahun 2021 ini dikatakan istimewa dibandingkan cabur-cabur lainnya. Di beberapa event itu saya lihat pesertanya juga bagus. Jadi saya juga nggak tahu apa karena selama pandemi haus balap atau emang sudah mulai digemari. Nah, ini kita juga antisipasi. Karena apa?
kita harapkan kualitas penyelenggaraan drag race-nya tidak menurun. Jadi nggak hanya ngubar untuk banyaknya peserta. Akhirnya kualitas penyelenggaraannya yang menurun. Karena dulu pernah penyelenggaranya banyak pesertanya, akhirnya main cuma satu week, main cuma itu. Nah, akhirnya pesertanya juga turun lagi. Kita nggak mau itu terjadi. Nah, cuman yang jadi masalah kadang ya kita tahu sendiri, menyelenggarakan sebuah event itu sangat berat. Biayanya juga nggak sedikit kalau dibilang. Hak bagi promotor untuk mendapatkan peserta yang sebanyak mungkin. Tapi ya itu tadi kita mohon jangan sampai mengurangi kualitas penyelenggaraannya. Karena kalau kualitas penyelenggaranya menurun, pesertanya kecewa, akhirnya nggak mungkin mau ikut lagi. Kapok pastinya. Nah, dengan adanya seperti itu kan yang rugi penyelenggara sendiri. Nah, makanya paling tidak tetap dijaga kualitas penyelenggaraannya, rundownnya, peraturannya jauh-jauh hari sudah supaya bisa dipelajarin oleh peserta. Nah, itu yang kita coba pengen semua IO atau semua penyelenggara event itu bisa memberikan info yang detail kepada peserta. Itu sih kalau menurut saya. Kalau dibilang mulai tahun 2021 ini selama pandemi sampai kemarin bulan Desember 19 Desember lah, itu drag race tahun ini sudah total untuk klub event sama kejurnas itu sekitar 57 event. Jadi kalau dikatakan ya sangat banyak sekali ya se-Indonesia 57 event drag race. Kalau saya juga nggak tahu jadi kenapa tren untuk kejuaraan drag race tahun ini jadi apa ya, jadi primadona lagi untuk penyelenggaraannya. Itu sih, cuman ya saya berharap tadi bahwa penyelenggara tetap menjaga untuk penyelenggaraannya itu. Jadi pengalaman sebenarnya banyak ya, karena saya sempat ya juga bisa keliling beberapa daerah, itu juga karena drag race juga. Jadi tiap daerah itu tipikal orangnya berbeda. Nah, jadi memang sebuah pengalaman tersendiri bisa berkunjung ke daerah-daerah lain untuk sebagai pimpinan lomba di kejuaraan drag race. Saya pernah, yang paling saya ingat adalah pada saat penyelenggaraan Kejurprov drag race di Gorontalo. Di situ mungkin saya baru pertama di situ sebagai pimpinan lomba di kejuaraan provinsi drag race di Gorontalo. Di situ saya coba tekankan aturan supaya sesuai dengan regulasi dan lain-lain. Dan di event tersebut saya diskualifikasi 8 nomor start karena pembalapnya ganti kendaraan. Dan mungkin mereka berpatokan selama ini mereka nggak ketahuan gitu loh. Tapi mungkin ya pada saat itu karena saya sudah biasa, saya sudah tahu, saya lihat sebenarnya simple. Ini mobil dipakai terus, nomornya kok nambah terus nomor startnya. Dari 6, saya hitung pertama saya masih ingat itu masih 9 nomor start yang tertempel. Start berikutnya ada jadi 10, start berikutnya jadi 11. Nah, akhirnya saya coba lihat bahwa ternyata akhirnya memang ada pergantian kendaraan. Dan resikonya kalau pergantian kendaraan itu adalah sanksinya adalah diskualifikasi mobil beserta pembalapnya dan semua kelas yang diikutin oleh pembalap tersebut. Jadi resikonya seperti itu ya. Memang harus keputusan yang harus saya ambil seperti itu untuk menjaga sportivitas. Dan saya ingin mengedukasi mereka. Semua pengen menang, semua pengen juara, tapi caranya kan harus sportif. Kalau semuanya pengen naik podium, ya podiumnya bisa banyak, ya kan? Nggak hanya 5 harusnya. Nah, oke, kalau pengen juara lakukan dengan sportif. Kalau saya sih seperti itu. Sebenarnya banyak sih yang ada yang akal-akalan, ada yang apa. Sebenarnya banyak kalau untuk pengalaman yang lucu, yang menarik itu sebenarnya banyak. Cuman yang paling saya terngiang itu dan sempat itu ya saya
18 nomor start itu di Gorontalo itu sih selama ini. Kalau yang lain sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu, ya sudah biasa kalau gitu. Tapi yang paling itu 18 nomor start saya di saat itu juga. Dan yang paling ribut adalah di mobil itu juara 1 2 3-nya ikut angus. Dan juara 1 2 3 itu nggak tahu kalau mobilnya dipinjem. Nah itu, jadi akhirnya agak ramenya ya saya bilang ya peraturannya seperti itu, udah saya sampaikan di briefing. Tuh pengalaman yang paling menarik buat saya selama di samping pengalamannya yang terdekat ya 2019 itu di Gorontalo. Itu. Kalau perbedaan kelas FFA dan Pro NA, kalau dibilangnya sebenarnya bedanya hanya di kendaraan. Kalau yang namanya FFI itu ya free for all, bebas, mau pakai turbo, mau pakai supercharger, mau pakai NOS itu bebas. Tapi yang namanya Pro NA itu natural aspirated, jadi tidak boleh ada tambahan apapun. Jadi hanya mesin-mesin ya bawaan itu aja. Istilah Pro NA sendiri baru dipopulerkan kalau di sini ya sekitar 2-3 tahun terakhir lah. Kalau di kelasnya itu sedan 4 silinder maksimal 2500. Makanya tadi kenapa Pro NA ini mengajukan kelas kejurnas, FFA juga pengen jadi kelas kejurnas, kita lebih suka pakai bracket 8 detik. Karena kalau kejurnasnya itu pakai kelas, dari pengalaman yang sudah selesai kejurnas kita masih bongkar-bongkar mesin. Karena yang ini protes, yang itu protes, akhirnya nggak selesai. Nah, kenapa terus akhirnya kita bikin bracket 8 detik sebagai kejurnas? Ya supaya kelas Pro NA tetap ada, bukan kita hapus, bukan. Kelas Pro NA tetap diselenggarakan, tapi kelas kejurnas yang lainnya jadi 8 detik. Ya yang ikut Pro NA bisa ikut bracket 8 detik, dia juga bisa ikut kelas Pro NA sendiri. Jadi kalau ada anggapan wah Pro NA dihapus diganti belakang, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi kita cuman akomodir yang FFA pengen jadi kejurnas, yang Pro NA pengen jadi kejurnas, kita akomodirnya di bracket 8 detik tadi. Dragmaster. Tuh. Oke, pesan untuk para pembalap drag race. Sebelum kalian mengikuti perlombaan, dimanapun tempatnya, apapun eventnya, tolong dibaca peraturan perlombaannya. Karena kenapa? Di tiap daerah peraturan perlombaannya itu bisa berbeda. Paling tidak dari sistem lomba, dari hadiah itu juga berbeda. Kadang nantinya akan jadi ribet di belakang. Kok di sini begini, kok di sana begitu, itu paling sering saya terima. Om ini kok begini, ini kok begini. Nah, kalau kejuaraan nasional kita pakemnya adalah regulasi nasional di buku oranye. Atau sekarang bukan buku oranye sih karena PDF ya, nggak ada yang namanya buku oranye sekarang, PDF semua. Nah, kalau kejuaraan klub itu adalah yang dipegang adalah peraturan pelengkap perlombaan yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara dengan sepengetahuan pimpinan perlombaan, dan itu pun tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional. Jadi kalau ada bertentangan dengan peraturan nasional, silakan ditanyakan ke pimpinan perlombaan. Makanya itu tolong dipahami, jadi tidak akhirnya membuat kalian bingung. Paling tidak sistem perlombaan ini mau diambil apa nih? Mau average atau mau penyisian final atau mau model apa? Nah, itu yang harus dipahami. Jadi pada saat pelaksanaan perlombaan semuanya sudah clear, tidak ada bingung masalah ini mau diambil final, mau diambil average, mau diambil apa. Jadi pahamin itu. Jadi paling tidak apa, misalnya kelas ini wajib apa, kelas ini wajib apa, tiap kejuaraan berbeda. Ini kalau klub event. Tapi kalau kejurnas memang sudah ada pakemnya, yaitu di buku peraturan nasional drag race. Yang kedua adalah utamakan safety. Seperti tadi racing suite. Ya, itu kalian saya mohon, saya minta peserta paling tidak safety itu yang utama. Karena sesuai tagline-nya di IMI, motorsport can be dangerous.
ya. Motorsport itu berbahaya. Jadi paling tidak safety itu yang utama. Pakai helm asal-asalan, pakai racing suit tapi tidak pakai sepatu. Nah, itu kan agak susah juga gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kita kembali kepada pengertian pembalap sendiri menjaga diri sendiri. Kita cuma mengingatkan kok resikonya karena apa? Kembali ke pembalap sendiri. Yang jadi masalah di situ. Nah, itulah kenapa kita tetap berusaha tiap kali kita untuk mengingatkan pembalap untuk safety karena safety itu utama. Masalah roll bar dan lain-lain, orang yang menyepelekan roll bar itu berarti dia belum pernah diselamatkan oleh roll bar. Headrest itu bukan pemanis yang di belakang jok. Nah, kalau itu ada apa-apa itu menjaga kepala. Kalau saya lihat ya kalau ada beberapa yang headrestnya dicopot, yang apa, nah itu saya harapkan teman-teman pembalapnya bisa mulai memahami masalah safety. Kita sudah bagus nih, drag race sudah mulai rame lagi, tapi kalau nggak safety lagi kan ya sayang gitu loh. Itu sih kalau dari saya pesan untuk pembalap untuk yang selama ini yang saya tahu di lapangan seperti itu. Pahami regulasi, utamakan safety. Itu aja. Oke. Sama-sama.